yaminul kadhibah. Nomor 5, dosa di lidah. Sumpah palsu. Sumpah palsu. Agama Islam ada di antaranya hukum untuk memenangkan seseorang dengan berani bersumpah. Ada sebahagian yaitu apabila berani bersumpah menangkah. Nantinya nang bersumpah itu menang. Sekalinya nang bersumpah gara-gara anak menang, tapi sumpahnya palsu. Nah, ini dosa di lidah. Biasa anak mengambil harta orang lain. Rasulullah SAW bersabda, Inna tujjar humul fujjar. Sesungguhnya orang-orang dagang, mereka itu adalah orang-orang yang jahat. Bah, kasihan nang berbuat berjual-jualan. Lalu faqila ya Rasulullah alaika qad halallahu tijarah. Ya Rasulullah, bukankah Allah membolehkan ia akan berdagang? Jawab Rasulullah, na'am walakinnahum yahlifun fayahlamun wa yuhaddithun fayahlifun. Tetapi mereka yang jahat itu bersumpah, lalu sumpahnya palsu. Demi Allah, sudah ditawar uangnya barang ini 1 juta, padahal ada yang menawar mana. Jadi si bunga tukar ya. Sekalinya harganya matan 100.000 aja. Pada bagaru kepala sinang menukar inya tarabang sudah duit banyak tarabang. Nangka itu jual misalnya bakupiah putih tulak kabali umpama membawa barang ikat-ikatan. Paham mereka intannya intan banjar sudah. Ikatnya nih kuning dijual ya lawan orang Cina, dibaliknya Cina itu di mana-mana ada. Jual ya berapa? 1 juta saja, bayar 1 juta. Ini asli tidak saja Cina. Ada asli tokek. Nya tokek itu biasa kan Cina sufi. Kalau tokek sambatannya sudah tarabang namanya. Menjual dari lagi kita. Sekalinya hanya ujar tokek. Atau minggu biru. Artinya dipakai seminggu aja biru. Nah, itu ngarannya sumpah palsu. Kacak dadu kali. Lawan papan mandar mereka itu lalu berdusta. Jadi papan matang lawan orang pengusaha 2 macam. Pertama, jangan mudah mengeluarkan sumpah. Yang kedua, jangan berdusta. Rasulullah SAW berjalan-jalan. Terdapat lawan 2 orang laki-laki sedang berjual beli seekor kambing. Kedua-duanya memakai sumpah. Yang satu berkata, demi Allah, saya tidak akan menurunkan lagi harganya ini kambing dari sekian. Ujar yang satunya, demi Allah, saya tidak menaikkan lagi tawaran saya daripada sekian. Terdapat dan melihat kambing tadi di tangan yang membeli, di tangan yang membeli. Tentu maka Rasulullah bersabda,
memastikan salah seorang dari keduanya dengan dosa dan wajib bayar kifarat sumpah, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Dalam bersabda, barang siapa bersumpah sumpah palsu untuk mendapatkan harta orang lain, niscaya ia akan bertemu di hadapan Allah nanti, sedangkan Allah marah luar biasa kepada orang itu. Jadi kada ada nyamannya di akhirat kada ada nyamannya. Sebab Allah senantiasa bersangatan marah. Itu balasan bagi orang yang melanggar sumpah. Sahabat Rasulullah SAW menyumpahi sahabat Rasulullah SAW. Jadi kita kalau mendengar antara sahabat Nabi ada bertikai, maka janganlah kita ikut-ikutan membicarakannya atau memikirkannya, karena dikhawatirkan bahayanya kita zalim. Artinya memihak. Tahukah memihak? Memihak. Ya. Seperti memihak kepada Sayyidina Ali, menyumpahi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu umpama. Nah, semoga kita sekeluargaan dipelihara Allah Ta'ala daripada pro sebahagian sahabat dan memusuhi sebahagian. Rasulullah bersabda, barang siapa memusuhi nabi-nabi, maka putusannya halal darahnya atau bunuh. Barang siapa menyumpahi akan sahabatku, maka dipukul akan dia. Barang siapa menyumpahi Ali, maka menyumpahi aku. Barang siapa menyumpahi aku, menyumpahi Allah. Lagi syahadatul zur, saksi palsu. Agama Islam biasanya ada sesuatu hukum yang bisa menjadikan seseorang menang dengan adanya saksi. Adakah kaidah, adakah apa itu al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Saksi palsu itu dosa di lidah. Di dalam Quran disebutkan wajtanibu qaulaz zur, jauhkan olehmu kata-kata yang palsu, wal khulfu fil wa'di idza wa'adahu wa huwa yu'mirul khulfa. Dosa di lidah lagi menyalahi pada janji yang sudah dibikinnya. Ini menyalahi janji. Jadi kalau kita berjanji itu nang paling selamat sudah insya Allah paling selamat. Ini kata pasti. Hari arba dihadapi pasti. Sekali datangi, maaflah ya, haur pengantinan. Jadi kena arba di muka aja. Mendadak dong biar orang nak minta perkawinan ini juga. Jadi barang ikam pada tuntungnya arbana.
Karena apa sekarang bilang bunyi pasti. Ya kau wajarkan insya Allah harbat manuka ambil. Minta. Jadilah terjadi halangan rintangan, kita itu ngarannya kagak menyalahi janji. Tekenannya lah, ada saksinya, ya kalah. Ujar orang ini ada hitam namanya, hitam putih. Di atas hitam putih sekalinya menyalahi perkataannya adalah wal khulfu fil wahdi illa al-arab kalbun wa fil wahdi karahum, menyalahi janji yang baik. Misalnya, ikam apabila datang ke rumah, aku beri duit 1 juta. Sekali kita datangi, undawaluhi banareja. Itu ngarannya dosa. Lamun minta ikam apabila datang ke rumahku, aku catok kepala ikam melawan tongkat. Sekali datang orangnya, naik dulu ke rumah aja. Ini ada nasi cok. Nah, kalau jadi memukul itu ngarannya murah. Nah, bagus nih. Wa mutirlul ghani, dosa lagi di lidah. Mujir orang yang sanggup bayar hutang. Arti mujir, orang berhutang datang nama hutangnya menagih. Maaf, aku kata kau bayar, boleh. Datang pulang yang kedua kali, maaf, aku kata kau bayar. Datang yang ketiga kali, aku kata kau bayar juga, baru disebut mujir. Namun hanya 2 kali, belum lagi mujil. Ngaran mujil itu 3 kali. Ini mujil, wazannya si ukil. Beberapa kali bahwa terjadi pada zaman hidup Rasulullah SAW di Madinah. Sahabat Nabi meninggal dunia, maka dikabarkan kepada Rasulullah bahwa jenazahnya sudah ada di masjid. Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang kabar itu, tanya dulu, apakah mayat itu punya utang atau tidak? Maka ditanya oleh orang kepada keluarganya, dijawab memang ada utangnya. Ya Rasulullah, disampaikan oleh sahabat. Nabi bersabda, silahkan yang lain dari aku kalau ingin menyolatkan akan jenazahnya, aku tidak ikut selama tidak dibayarkan utangnya. Maka pula warganya mendengar itu, lalu sepakat membayari utangnya. Baru disampaikan kepada Rasulullah, sudah selesai utangnya. Maka Rasulullah menyembahyangkan mayatnya. Luar biasa ruginya orang yang mati terhutang kalau belum diselesaikan hutangnya. Oleh sebab itu, apabila seseorang meninggal dunia ada utangnya, wajib utangnya lebih dulu dibayari, baru yang kedua kalau ada wasiatnya 1/3 diselesaikan, baru sisanya dibagi waris. Diulangi, kalau ada orang meninggal utangnya ada, kewajiban pula warga yang hidup pertama membayar hutang almarhum itu. Kalau almarhum ada wasiat, 1/3 hartanya itu diambil, diserahkan kepada apa niat wasiatnya itu tadi.
Kalau kada ada wasiatnya, ini nang rugi. Rasulullah bersabda, janganlah meninggal seorang kamu kecuali ada wasiat di sisinya. Jadi kita disuruh sepertiga atau sebahagian, kan sepertiga itu sebahagian dari harta kita itu diwasiatkan. Misalnya umanya atau mun abah mati, nah duit abah 100.000 buat akan kalanggar umpama. Nah, ini ada kata yang punya utang? Ada. Berapa utang pian bah? 200 umpamanya. Loan siapa? Loan si Anu. Nah, itu. Pak mati sih deh. Bayar dulu 200 itu. Ambil 200 terus jaga wasiat jadi sisanya hanya dibagi. Kalau tidak, pula warga itu nanti akan sungsal. Sungsal itu bahasa apa? Bahasa Indonesia juga. Sebab sungsal itu bahasa Banjar. Banjar kita masuk mana? Indonesia ya. Kalau arwah guru Saman, semua dan anak sidin lagi sidin hidup, apabila sudah garing, sidin giringnya undak. Nggih. Aku ingat pada waktu Abah Hajul Dol ingat giringnya undak guru Saman. Nggih, Abah Hajul. Kasaman. Apabila ulun mati ya bahasa sepertiga harta ulun digunakan untuk kebaikan. Jadi julak nang melajari tidak nang mandal nang wasiatnya. Baikkan sekalinya di antaranya harta Abah Hadul itu radio yang sudah rusak jiwa. Ya dari hargai jiwa itu seperti jajan. Gasan dibariakan lawan langgar, anak yatim itu paham. Daripada julak itu memimpin sangatnya, jangan sampai mati. Sebahagian harta ada dibawa ke dalam kubur. Nang kita wasiatkan itu kita bawa mati. Umpama 3 miliar lebih sama biar diwasiatkan. Umpamanya mun aku mati jam nang semaliang ini dilupakan bon guru adul. Sekali mbahnya mati guru adul bisi Honda beres. Nah, mun urang tadi munjuk wasiat almarhum nadnya 1 miliar gasan pian. Baiklah. Jadi dan sama dia pada guru adul itu dibawa oleh almarhum ke dalam kuburnya. Ada nang sisanya ampun orang. Waris orang namanya. Kita khawatir kalau bina mati kada sempat wasiat, lalu kada ada nang bawa mati. Maka mati ini umpama penyakit disebut penyakit keturunan. Nabi Adam mati ya. Ya Allah. Ya keturunan. Mudahan yang mendengar hari ini laki-laki bini-bini sadar utang bayari, wasiat laksanakan, sisanya hanya dibagi waris. Adapun membagi waris kada bisa dibagi dengan sekehendak. Kalau kena umah ada, bini ada, anak laki-laki ada, anak bini-bini ada. Mati nang anak meninggal umah lawan bini lawan anak laki-laki 2 bini-bini sikok umpamalah utang ada juga wasiat ada juga meninggal lalu bayar utangnya dulu selesai wasiatnya 1/3 misalnya selesai sisanya
Jadi ujar dengan bola warganya bagi rata aja sudah. Akur aja supaya adil. Nah, yang paling adil hukum Tuhan. Sapar anang dari harta nang sisa ada. Bini karena ada anak sapar dalapan dari harta nang sisa utang dan wasiat ada. Anak nang laki-laki dua, bini-bini sikong sisanya. Bagi berapa? Nang sisanya bagi 5. Karena anak laki-laki sama dengan 2 anak perempuan. Lil-lil-jari itu hafzin untayai. Nah, sesudah diterima bandanya, menerima 1/6, ini 1/8. Itu pulang si anak tadi, ya kan, inya masih yatim, ya kan, bagi sisanya kitinya jangan diunak-unai gitunya ini. Biar aja akan. Nah, nang ini aja lah, si lon si bini nemun hendak keakuran. Ya kan, anu nake ikam kasihan dapat 8 aja kacikitan dan makam suruh kemaragu anak arwah hujan umat. Jadi aku memberi ikam sekira sama kita. Itu kada masalah. Terima dulu ajarnya pemberian. Atau anak nang sudah balik, terima dulu haknya. Kasihan mah pian menyiapkan ulun dan melahirkan ulun, lalu abah mati, ulun banyak, jadi ulun hendak memberi dia. Terima dulu disorong hanya bari rumah, memberi rumah lapis pada pendapat sorong terserahnya lagi. Tapi hukum dulu dilaksanakan. Urusan dengan rata-rata itu pemberian itu biasa. Nah, ini jangan sampai hukum Allah Ta'ala dirubah dengan kehendak sendiri. Nyebut seseorang dengan kekurangan seseorang itu, menyebut kekurangan seseorang, menyebut kekurangan seseorang. Kenapa? Bidangnya itu kan ada kekurangan. Kalau bisa buat kekurangannya itu kata boleh. Itu syasmu artinya menakal mantangan bahari telah menyumpahi ya. Wasabu. Namun kita menyumpahi juga kan boleh ngaranna. Rasulullah bersabda, barang siapa menyumpahi 2 ibu bapaknya, maka dikutuk oleh Allah Ta'ala. Bingung sahabat mendengar adalah orang menyumpahi ibu bapak. Lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah bisa laki-laki menyumpahi ibu bapaknya? Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyumpahi ia akan ibu bapak orang, lalu dibalas surat. Ngarannya ia menyumpahi abahnya. Lagi dia seorang menyumpahi abah orang, disumpahi orang abah seorang pulang. Itu. Dan bermula menyumpahi ini adalah dosa yang paling besar. Macam apa yang disumpahi? Di sini ada hukum. Apabila seseorang menyumpahi orang lain, maka harus bagi yang disumpahi membalas. Harus ingatlah hukum arti harus. Kada berujung, kada rugi. Yang bagus berdiam aja kan, karena walaupun boleh membalas, tapi membalasnya pas, jangan labihan. Nang biasa membalas rajin labihan, sebabnya imunisasi nih Pak, kebanyakan kan. Kada boleh menyebut seseorang ya ahmak, tolong. Kata boleh. Banyak hal. Untung ini kita ya Allah, maka ilat kada batulah.
mudah lah. Sedikit-sedikit kadang-kadang bini dipadahkan apa dasar tambok. Rumahnya ini tambok, kenapa artinya tambok? Ya bungul juga. Dasar tambok ini. Berpuluh kali dipadahkan sudah. Ya kalau bisa juga tambok, bahkan beberapa kali sudah. Bini dipadahkan tambok. Untung bininya tak ada imunisasi. Barang aja. Mentakan nanang dan naik ke panen juga. Bisa mengantuti. Ya boleh. Hai orang nang kada adil. Dipadahkan kada adil. Kalau misalnya sebelujur takdir memadu datang nang laki tok siapa ujar bini aku ayang nikah ujar si laki nang mereng sebelah itu ya artinya nang kada adil padahal jangan laki apa lagi aku maka apa lagi? Asal habis ustaz sudah nang supaya sama kah? Tapi karena aku manusia selamat terbatas. Jangan berubah umanya. Sesudah kita sama-sama tua ini rambut kita karena stres jadi bau ubat. Buktinya tuh rambut sebutingnya ada uban-uban karena inya ada pernah stres.